Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Yay, welcome to When the Music Fades. Bersama saya Dinda Syalaita dan Saya Berli Kumahua. yes, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yes, ini adalah sebuah program baru dari Pijar TV di mana kita menjawab semua pertanyaan berhubungan dengan worship. Worship, begitu. Iya. Jadi, So, tanpa berlama-lama lagi. di manakah tangan-tangan misterius itu? Oke. Aku. Ya. Oke, baik. Tangan misterius. Pertanyaan pertama. Siapakah tangan itu? Iya. WhatsApp. Siapakah tangan itu? Wih, panjang banget. Aku aja yang Oke, baik. Aku juga. Kamu yakin bisa kebaca? bisa. Oh, bisa. Kalau pelayan musik dan worship di gerejaku terbatas jumlahnya, dan kami nggak punya MD, lalu siapa yang bertanggung jawab mimpin dalam tim musiknya, Kak?
Jadi gini, kalau pelayan musiknya terbatas gitu kan. Ini dua pertanyaan berbeda berarti sebenarnya maksudnya. Iya, pelayan musik dan worship di gerejaku terbatas jumlahnya, dan kami nggak punya MD. Lalu siapa yang bertanggung jawab mimpin dalam tim musiknya? Wow. Apa kita kesana aja? Oh, salah. Enggak ya. Itu pertanyaan yang agak membingungkan, bukan membingungkan sih sebetulnya, memang menurut saya pribadi ya. Kalau yang namanya leader itu memang harus di-appoint, harus ditunjuk gitu. Jadi sebetulnya poinnya bukan di apakah dia seorang MD atau bukan gitu. Kan mungkin banyak juga gereja-gereja yang mungkin memang nggak punya musisi, tapi ada orang-orang yang bisa bermusik. Nah sebenarnya siapapun itu yang dia merasa dia capable untuk memimpin dan orang-orang pun setuju untuk menjadikan dia leader, nggak apa-apa banget buat dijadikan leader dengan segala keterbatasan yang dia tahu. Poinnya bukan di situ gitu. Segala sesuatu bisa dipelajari. Hopefully nanti tentunya kalau dari teman-teman di gereja mungkin ada yang punya ketertarikan bermusik, mungkin bisa menambah jumlahnya, atau mungkin ada orang yang bergabung lagi dan punya kemampuan bermusik, dia punya minat untuk pelayanan di area musik, boleh bergabung. Nah kalau untuk yang leadernya memang harus sebuah keputusan bersama di mana seseorang di-appoint dan disetujui gitu. Karena kalau menurut kita gini, menurut saya ya, pemimpin itu pertama dia harus punya kapasitasnya, kedua dia harus punya panggilannya, dan yang ketiga ada penerimaan dari semua yang mau dipimpin sama orang ini gitu. Percuma dia punya kemampuan memimpin tapi orang yang dipimpin menolak kepemimpinannya dia gitu. Jadi sebetulnya poinnya bukan apakah dia harus yang paling jago bermusik, enggak juga gitu. Bisa siapapun yang memang dia punya pemahaman tentang worship itu sendiri. Berarti berhubungan dengan kapasitasnya dari kapasitas, seorang itu ya. Panggilan, penerimaan. Oke, berarti kayak dia tuh sebagai musanya. Yes. Ya kan, di-assign sebagai musanya. Walaupun sebenarnya nggak hanya di tim musik ya, di posisi manapun kita harus assign musanya siapa. Kalau kita kasih perbandingannya Musa sama Harun, lebih tahu Harun kalau bicara segala sesuatu yang berhubungan sama keimamatan gitu kan. Tapi Tuhan ngobrolnya sama Musa gitu. Musa yang ditunjuk jadi pemimpin. Jadi siapapun itu yang memimpin, kita sebagai orang-orang yang dipimpin harus tunduk dan mau dengar apa yang mereka punya visi buat kita gitu. Jadi timnya juga boleh untuk ngobrol dulu, berdiskusi, dan pastinya harus dibawa dalam doa. Betul. Ya kan? Dan kepemimpinannya juga harus disetujui sama kepemimpinan yang lebih tinggi lagi. Ya. Gembalanya harus setuju bahwa oke, dia yang kita appoint jadi pemimpin untuk tim musik gitu. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab. Kita berdoa supaya kamu banyak timnya ya. Ya. Sebenarnya poinnya bukan di banyak, yang penting hati. Betul. Oh haleluya. Pertanyaan berikut. Yang penting satu visi dan misi kan. Ya. Tuh. Oke. Coba apa nih? Panjang lagi, Pak. Mau aja? Nggak usah. Oke. Saya jawabin dulu aja. Bacain. Dan begitu banyak dengan begitu banyak style penyembahan yang berbeda di gereja-gereja. Ini maksudnya mungkin genre kali juga ya. Oke. Dengan begitu banyak style penyembahan yang berbeda di gereja-gereja, penyembahan yang benar tuh style-nya seperti apa sih, Kak? Gile. Wah. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara style ini mungkin jadi perdebatan ya, banyak orang yang memperdebatkan ini. Harusnya musiknya seperti ini. Ada yang pernah bilang chordnya jangan miring-miring. Ada yang bilang jangan kasih musik yang terlalu keras gitu. Sebenarnya gini, kalau saya akan percaya bahwa penyembahan itu setiap gereja pasti punya DNA-nya masing-masing. Ya, DNA masing-masing. Nah tergantung dan juga gini, balik lagi ke kepemimpinan, siapa yang setuju. Maksudnya gini, pemimpinnya kepengen membawa gerejanya ke arah mana nih gitu. Misalnya kayaknya pemimpinnya lebih suka musiknya agak nge-rock dikit, atau agak Brit rock dikit, atau malah suka yang gospel, full bener-bener black music gospel gitu. Bisa aja, why not gitu. Nah, kalau kita bicara style yang, penyembahan yang benar, sebenarnya bukan di style sih. Karena balik lagi, Yohanes 4 ayat 24 bilang kan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi yang penting dapat di roh dan kebenarannya dulu nih. Pertama kita ngerti bahwa kita menyembah Allah yang roh gitu. Dan kita menyembah dengan roh kita. Roh kita tuh yang berhubungan sama Tuhan gitu. Lalu kebenaran apa? Firman Tuhan yang menjadi dasarnya gitu. Kita menyembah dengan dasar firman Tuhan, dengan kebenaran itu sendiri. Dan tentunya dengan Yesus yang menjadi pusat segalanya. Karena dia adalah kebenaran yang sesungguhnya ada dalam dia gitu. Itu dulu poin utamanya. Masalah stylenya, contohnya gini deh, Daud tuh kan dibilang salah satu yang terbaik gitu kan. Maksudnya dia penyembah terbaik lah. 30 tahun kepemimpinannya Daud, Israel dalam masa jayanya selama 30 tahun pemerintahannya, dan isinya penyembahan 24 hours di dalam kerajaannya dia. Tapi kan nggak pernah dikasih tahu kan style musiknya Daud apa gitu. Karena kalau kita nanti dikasih tahu style musiknya Daud apa, kita pasti terpaku dan kita merasa itu yang paling benar gitu. Kalau menurut saya pribadi, semua balik ke pribadi kita masing-masing. Apa cara terbaik buat kita mengekspresikan penyembahan kita? Apakah itu dengan gaya musik yang mungkin lebih ngebeat, mungkin yang lebih benar-benar kalem gitu. Jadi semua tergantung ke DNA dari gereja masing-masing.
Betul sekali. Kak Dan Dina mau yang tambahin? penting jangan judge setiap ini ya style orang kalau misalkan saat Betul. menyembah kita nggak pernah tahu hatinya orang itu. Betul. Oke. Next. Aku yang baca nanti. Aku seneng yang bacain. Kamu yang jawab. Oke. Kak, contohin dong peran WL dan peran singer yang benar gimana? Wih, kita kayak adu peran nih. Zoom in? Salah. Oke. Kak, contohin dong peran WL dan Dibaca peran singer lagi. yang benar gimana? Enggak, aku ulang lagi. Memastikan ya? Oh, by the way, kalau aku sama Berry sekarang bilangnya bukan WL. Yes. Kita bilangnya SL. SL. Song leader. Yes. Karena kita percaya bahwa worship itu bukan sesuatu yang bisa di-lead, karena itu harus datang dari hati. Lagunya bisa di-lead. Bisa di-lead. Nah, kalau ditanya, aduh, ini juga nanti pasti rame nih comment section ya. Enggak, tapi ini sebenarnya nyambung sama yang tadi, style gereja gitu kan ya. Contohin dong dengan peran WL. Kalau misalkan WL-nya juga style-nya berbeda-beda, bagaimana? Ya kan, ini kan sebenarnya nyambung juga sama pertanyaan yang sebelumnya. Tapi jawabannya sebenarnya juga udah ada yang tadi. Betul. Ya, nah, dengan roh dan kebenaran. Kalau saya gini sih, yang paling utama kalau seorang ya song leader atau worship leader, dia harus memahami bahwa gini, jemaat itu bukan audience. Yes. Jemaat itu bukan penonton. Itu bukan tugas dan tanggung jawabmu untuk harus seru nih, harus ayo ngangkat nih, ayo gitu. Saya pernah dibicarain gitu, diangkat dong, diangkat. Saya angkat bassnya. Kurang tinggi gitu. Karena kalau kita bicara penonton maksudnya gini, jemaat sebagai penonton, kita akan terfokus dengan gimana cara bikin mereka seru gitu. Padahal inti dari worship bukan itu. Waktu kita lagi menyembah, surga yang jadi penontonnya kita. Kita lagi menyembah, kita lagi memberikan yang terbaik buat surga, memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi harusnya fokus kita bukan jemaatnya harus seru gitu. Kalau ada 100 jemaat, 80 orang nggak nyanyi, nggak nyembah, itu bukan tanggung jawabnya WL sebetulnya. Bukan tanggung jawabnya SL gitu. Mereka nggak punya tanggung jawab harus nyanyi. Enggak. Itu balik ke pemahaman dari setiap orang yang datang. Kalau setiap bangku menyadari bahwa dia ada di situ untuk menyembah, dia akan menyembah gitu. Yang perlu kita lakukan, kita bukan sebagai motivator, tapi sebagai inspirator. Ya. Jadi bukan tugas kita kayak berdiri, angkat tangan, tepuk tangan, nyembah gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa disuruh, karena itu adalah ekspresi cinta kasih. Kan kalau kita sayang sama seseorang, kita nggak perlu disuruh dong. Kayak saya sayang sama istri saya nggak perlu disuruh sama orang lain. Bilang dong, kamu sayang sama Dinda. Aku sayang sama kamu. Nggak usah, itu sesuatu yang ekspresif dari diri saya sendiri. Nah, harusnya setiap jemaat dikasih pemahaman ini bahwa dia bertugas untuk ini. Dia bukan bertugas, dia bukan punya tanggung jawab juga sih. Dia harusnya punya kesadaran untuk menyembah. Karena dia datang ke situ buat siapa gitu. Ya. Dia datang ke situ bukan buat tonton performance, tapi kita mau menyembah, memberikan yang terbaik. Itu kalau WL atau SL. Tapi kalau singers, yang paling pertama adalah tugasnya dia yang paling penting, peran yang paling penting adalah dia hafal dulu lagunya. Karena biasanya suka nggak hafal lagu kan. Dan akhirnya ngandelin lirik gitu. Kadang-kadang liriknya belum ganti, panik gitu. Nah, tugas kalian kan memang, ya kan? Saya juga pernah mengalaminya. Tugas kalian adalah gini, kalian memperkatakan kebenaran. Apa yang lagi kalian nyanyikan itu bukan sekedar lagu, itu adalah deklarasi iman. Jadi harusnya kalian menyanyikan sesuatu yang kalian pahami, you understand what you're singing gitu. Dan akhirnya ketika kalian melakukan itu akan membawa jemaat terinspirasi untuk menyembah juga. Ya. Gitu sih. Ya. Benar. Kalau misalkan dari aku sih gini sih, kalau WL, singer, atau /SL ya, sebenarnya gini, apapun dimanapun kalian melayani, yang penting bangun hubungan relationship with God-nya pribadi dulu. Yes. Pribadi dulu. Jadi once kita lagi nyanyi, kita tuh gini, banyak banget yang saya pun ngalamin. Kalau kita sedang nggak beres, kita akan terdakwa, terintimidasi. Pastikan dulu kita sudah benar identitas kita. Yeah. Pastikan dulu kalau kita sudah konten. Itu yang paling penting sebenarnya. Yeah. Dan kalau misalkan itu tuh bukan panggung yang fokusnya ke kita. Yeah. Tapi kita mesti excellent. Betul. Gitu. Jadi makanya pastikan dulu relationship with God-nya secara pribadi, bangun hubungan itu, menyembah dulu nih, belajar menyembah dulu di rumah, di kamar, dikunci deh pintunya gitu. Yeah. Baru nanti kita impartasikan ke jemaat. Yeah. Gitu. Jadi kita nggak bertanggung jawab untuk jemaatnya harus seru, angkat enggak, tapi kita bisa mengimpartasikan budaya penyembahan itu di dalam gereja. Dan penyembahan itu nggak berhenti cuma di mimbar. Penyembahan itu setiap hari waktu kita turun. Seorang penyembah sejati tidak akan pernah berhenti menyembah. Yes. Dalam kesehariannya pun dia menyembah. Sebenarnya kayak Daud 24 jam. Yes. 24 jam kita menyembah. Sebenarnya kita bisa
dengan ambil konsep itu, tapi di dalam kehidupan kita 24 jam kita harus menyembah Tuhan dengan apa dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, satu lagi. Sorry nih, panjang. Satu lagi. Harus tunduk. Kayak singer ya, dia harus nurut sama WL-nya, sama SL-nya. Kalau mereka bilang, gue mau balik ke chorus, gue mau balik ke verse, gue mau balik ke intro, mau ulang lagu dari awal. Dia punya kuasa penuh karena otoritasnya udah diberikan ke dia sebagai leader. Jadi kita harus nurut. Demikian juga musisi, MD pun harus ikut. Kalau misalnya, kan kadang-kadang sering terjadi ya, harusnya belum masuk, WL udah masuk nih gitu. Terus kayak musisinya kayak, gimana sih gitu. Yes, oke, nyebelin emang. Tapi gini, kita di situ tunduk karena poinnya bukan kita mainnya bagus aja, tapi kita lagi gini, kita lagi ikut otoritas. WL-nya tahu nih, gue pengen balik ke sini, gue pengen ke sini. Kita harus bisa mensupport itu sebagai satu tim dengan satu unity. Unity penting, yes. WL dan singer penting. Oke, one last question. Satu pertanyaan terakhir. Maaf ya panjang. Aku ambilin, kamu yang baca. Ini kayaknya dia nih. Ini kayaknya dia. Dapat nih kita. Oh, kayak lagi ya riset. Mobil, oh bukan. Oh nih kamu banget. Oh aku, baik. Kalau aku lebih sering tampil atau main musik di acara-acara sekuler dibanding di gereja, apakah artinya aku menyepelekan pelayanan enggak sih, Kak? Ini sering banget pertanyaan ini. Waduh, ini kenyang saya. 39 tahun hidup di dunia, digituin mulu pertanyaannya ya. Oke. Pertama-tama, kalau buat saya, sorry banget ya kalau buat yang nggak setuju, nggak apa-apa, nanti kita ngopi aja. Mau marah-marah di comment section boleh, tapi kalau misalnya nggak setuju, paling asik kita ngopi. Tapi jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah, lebih asik nggak usah marah ya. Capek jempolnya. Pegel nanti, emosi ya kan, mending relax. Kalau misalnya mau bahas lebih lanjut, kita ngopi aja ya kan. Atau DM. Benar. Pertama-tama gini, saya nggak setuju dengan konsep sekuler dan rohani. Karena buat saya dimanapun saya berada, saya orang yang sama. Saya nggak bisa memisahkan. Saya nggak bisa memisahkan diri saya. Oke, kalau sekuler gue kayak gini, kalau rohani gue kayak gini, nggak bisa. Karena buat saya satu pribadi yang sama. Sehingga apa yang saya berikan di dunia yang katanya sekuler, saya kasih yang terbaik, excellent. Tapi kalau saya ada di gereja, saya kasih yang lebih gila lagi dari yang saya bisa kasih ke dunia, tanda kutip ya. Karena saya sebagai musisi juga gitu. Kalau saya dibayar sekian puluh juta untuk main di satu acara, saya akan kasih yang terbaik dong. Tapi kalau saya ada di gereja, mau dibayar nggak dibayar, urusannya bukan itu. Poinnya gini, gue datang ke situ buat Tuhan yang kasih gue hidup. Yes. Yang kasih gue keselamatan. Gue mau kasih yang lebih gila dari yang gue bisa kasih ke dunia. Itu dulu poin pertama. Nah tapi gini, waktu kita tampil di acara-acara sekuler pun, kita kan lagi bawa nama Tuhan. Kita lagi bawa cerita kabar baik. Kalau saya gini, ketika saya lagi main, saya pengen semua orang lihat, nih, lu mau lihat bukti kasih karunia? Nih gue. Ini buktinya dari ujung sampai ujung, nih bukti kasih karunia. Orang yang nggak layak, orang yang nggak pantas, orang yang seharusnya nggak bisa ada di sini, tapi karena kasih karunia Tuhan bisa ada di sini. Nah itu kan menjadi pertanyaan dan orang akan bertanya-tanya. Kan Matius 5 ayat 16 bilang ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, gitu kan, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang excellent, performance kita yang paling keren, itu memuliakan nama Bapa di surga. Yang penting kita paham itu dulu dan hati kita mengerti itu. Nah kalau dibilang tadi apakah artinya aku menyepelekan pelayanan, itu balik ke dirimu sendiri. Prioritas juga. Prioritasnya seperti apa? Contoh paling gampang gini deh. Udah dijadwal pelayanan dari 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba hari itu jadwal job masuk. Balik ke dirimu sendiri. Kalau kamu lebih memilih untuk main musik, di dunia yang katanya dunia sekuler ngambil job, pertama gini, Tuhan juga nggak marah loh sebenarnya. Yes, cuman kamu yang rugi karena kamu nggak mengambil bagian dalam pelayanan itu, gitu. Tuhan nggak marah, it's okay. Lu nggak bisa, dia bisa cari orang lain. Even di Lukas dibilang gini, kalau kamu nggak mau menyembah, batu-batu pun bisa kusuruh untuk menyembah, gitu. Jadi sebenarnya gini, lu nggak mau, yang rugi kita, gitu. Kita yang rugi, kita nggak dapat kesempatan untuk melayani, gitu. Nah buat saya, kita harus tahu prioritas. Kalau pelayanan memang kita pengen jadikan itu sebagai sebuah prioritas, lakukan itu, buktikan bahwa itu bisa menjadi sebuah prioritas. Yes, atau kebalikannya sebenarnya ya. Kalau misalkan kita di sekuler itu kita nggak excellent, tapi di gereja excellent nanti jadi batu sandungan. Betul. Kok seperti ini sih gitu kan? Benar. Kenapa nggak dua-duanya excellent? Jadi gini, membawa budaya excellent dan budaya penyembahan di dalam sekuler. Kita nggak tahu di sekuler itu banyak jiwa-jiwa yang bahkan belum mengenal Tuhan Yesus, belum merasakan kasih Tuhan Yesus, di situ kamu bekerja. Betul. Ya kan? Di situ kuasa Tuhan lewat kamu menjamah banyak orang, bisa jadi. Ya kan, we never know. Dan pernah terjadi ya di kehidupan kita, pernah seperti itu juga. Dan sebenarnya kayak misalkan soal tiba-tiba ada job masuk gitu ya, jangan terintimidasi juga kalau misalkan memang ya kita nggak tahu ya, mungkin kebutuhan di rumah seperti apa yang kalian juga benar-benar harus ambil job itu. Tapi semaksimal mungkin cari
pengganti biar tim kamu tidak kewalahan. Betul. Gitu. Intinya gitu aja sih. Ya, kalau buat kita sih seperti itu ya. Maksudnya sebagai manusia, sebagai orang-orang yang masih bekerja di dunia nih katanya sekuler tapi juga masih pelayanan. Buat saya sih itu sebuah bentuk excellent-nya kita gitu. Simple banget deh. Lu datang on time aja, itu excellent. Harusnya latihan jam 2, kita datang jam 2:10 kan. Biasalah Indonesia ya kan. Tapi kalau kita bisa datang jam 2 kurang 5 aja, orang akan melihat sesuatu yang beda. Gila nih orang beda banget ya. Excellent banget ya gitu. Hal-hal seperti itu menurut saya menjadi sebuah penyembahan tersendiri. Nggak hanya dari musiknya aja. Oke, kayaknya cukup untuk kali ini ya. Ada 4 pertanyaan. Panjang-panjang lagi. Panjang lagi. Kita juga jawabnya panjang-panjang lagi. Tapi ya sementara itu dulu. Thank you banget. Nama saya Belly Kumahua bersama istri saya yang paling cantik di dunia. Adila Syarahita di sini. Kita akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar worship di When the Music Fades Pijar TV. God bless you. Signing out. Sampai jumpa. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.